Mati tak diakui, 3 simpatisan OPM tewas ditembak, Sebbi Sambom sebut bukan anggota KKB. 3 orang terduga simpatisan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dikabarkan tewas tertembak dalam kontak tembak yang terjadi pada 18 Juni 2025 lalu. 3 orang tersebut diduga merupakan anggota OPM atau simpatisan. Namun, juru bicara Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambom tak mengakui ketiga orang tersebut. Pada siaran pers Rabu, 25 Juni 2025, kemarin melalui Tribun Jambi, Sebbi Sambom ungkap penembakan terjadi di pemukiman warga di Kampung Galunggama, Distrik Sugapa, dan para korban tidak terlibat dalam kelompok TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya. Ia bahkan menantang Pangdam Cendrawasih itu untuk membuktikan jika mereka adalah anggota OPM. TPNPB OPM juga mendesak lembaga-lembaga hak asasi manusia baik lokal, nasional maupun internasional untuk segera melakukan investigasi atas insiden tersebut. Mereka menilai klaim dari Panglima Kodam 17 Cendrawasih bertentangan dengan laporan tim kemanusiaan yang ada di Intan Jaya. Sebelumnya dikutip dari Tribun Jambi, Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Rudi Purwito menyebut ketiga korban anggota KKB Papua atau simpatisan. Kepada wartawan, Maijen Rudi menjelaskan bahwa operasi penindakan tersebut bukan dilakukan oleh pasukan dari Kodam 17 Cendrawasih, melainkan oleh Komando Operasi Gabungan Wilayah, Koop, Habema. Menurut informasi yang ia terima, Kops Habema melakukan operasi penindakan terukur terhadap kelompok yang disebut sebagai Tentara Nasional Papua Barat, TNPB, di bawah Organisasi Papua Merdeka, OPM. 3 korban yang disebut dalam insiden tersebut adalah Isa Kobogau, 43, dari Kampung Mimitapa, Alpon Kobogau, 20, dari Kampung Bulapa, dan Johannes Tipagau, 40, dari Kampung Mimitapa. Maijen Rudi menjelaskan, operasi yang dilakukan selalu melalui tahapan intelijen yang ketat untuk memastikan keakuratan data dan kondisi lapangan sebelum operasi tempur digelar. Ia menekankan bahwa klaim korban sebagai warga sipil sering digunakan oleh OPM untuk menarik simpati publik. Pangdam juga menyebut strategi propaganda seperti itu sudah menjadi pola yang sering digunakan oleh OPM, terutama dengan memanfaatkan isu pelanggaran hak asasi manusia, HAM, demi mencari dukungan dari masyarakat dan komunitas internasional. Ia menegaskan bahwa TNI tidak pernah menjalankan operasi secara sembarangan, apalagi dengan tujuan menindas masyarakat Papua. Sebaliknya, semua operasi dilakukan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ia pun mengimbau seluruh pihak, termasuk awak media, agar tidak menyebarkan informasi yang tidak akurat dan sepihak. Dia menekankan pentingnya melakukan konfirmasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik.